sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asudina Aridonan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Jakarta, yang saya hormati Ibu Retno Diti Sugesti sebagai Kasatlantas SMP Negeri 9 Jakarta, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, wakil dan staf SMP Negeri 9 Jakarta, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di aula Masjid Asyifa Training Center ini guna mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta. Dan tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Langsung saja mari kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dan bagi yang beragama muslim silakan dengan caranya. Saya izin buka kegiatan pada hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan banyak ilmu dari pemaparan yang akan disampaikan. Ala nabinya wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Kusriantoro selaku Waka Akademik SMP Negeri 9 Jakarta. Kepada Bapak Kusriantoro kami persilakan. Ya, selamat datang. Mari silakan. Ini sampingnya Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Jakarta, Bapak Sunarno ini. Hari ini beliau tidak bisa mendampingi atau hadir di acara diseminasi calon guru penggerak karena sedang ada kegiatan. Untuk itu beliau menugaskan saya untuk menyampaikan sepatah kata di kegiatan hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sebagai peserta dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak yang hari ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberikan rahmat hidayah sehingga diberikan kesehatan bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita dan untuk hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bahwa kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan yang merupakan program dari calon guru penggerak sebagai syarat yang nantinya akan menjadi guru penggerak. Adapun setiap kegiatan ini sekolah akan selalu terus mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Di SMP 9 ada dua, yaitu Bapak Sabit dan Ibu Rita. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para calon guru penggerak yang nantinya ke depan akan memberikan kontribusi kepada sekolah untuk kemajuan pendidikan yang ada di SMP 9. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas atau mutu daripada pendidikan, baik itu di bidang akademik kemudian non akademik dan termasuk sarana prasarana, karena guru penggerak ini adalah fokus
kepada seluruh kegiatan yang ada di sekolah, baik itu kegiatan akademik, non akademik, sampai kepada sarana prasarana. Mudah-mudahan para calon guru penggerak ini ke depan terus bisa meneruskan sampai menjadi guru penggerak dan pada akhirnya nanti akan sukses menjadi guru penggerak. Dan terima kasih kepada para peserta dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan peserta-peserta ini kedepannya nanti akan menyusul untuk menjadi calon guru penggerak, sehingga di SMP 9 itu bisa mencetak generasi-generasi guru penggerak, gitu ya. Sehingga karena ini akan membawa nama baik sekolah, khususnya di SMP 9. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak ini, sekolah terus akan memfasilitasi, akan selalu mendorong, memberi semangat kepada calon guru penggerak, dan akan memberi motivasi bagi Bapak Ibu guru yang belum menjadi calon guru penggerak, sehingga mudah-mudahan tahun depan sudah ada yang menyusul, gitu ya, sehingga kita akan bertambah. Bapak Ibu, bahwa guru penggerak itu nantinya sesuai dengan peraturan dari dinas, nantinya akan berkarir khususnya bisa nanti menjadi kepala sekolah, kemudian bisa ditingkat menjadi pengawas dan seterusnya. Untuk itu jangan dibuat kesempatan ini disia-siakan, agar nanti karirnya itu benar-benar bisa lancar, gitu ya. Dan guru penggerak ini juga terakhir dari dinas diharapkan akan masuk ke tim manajemen, dalam arti yang menjadi staf, bahkan dia wakil dulu, gitu ya, karena biar berpengalaman, gitu ya. Nah ini kebetulannya kiranya sambutannya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suryantoro selaku Wakil Akademik. Luar biasa ya, sambutannya juga merefresh semangat kita sebagai semangat muda. Jangan sampai kalah dengan generasinya Pak Tusri. Harus lebih baik kita, bukan hanya Pak Adnan, bukan hanya Pak Firman, bukan hanya Pak Arif. Kita semua yang ada di sini adalah harapan dari SMP Negeri 9. Baik, kita lanjutkan ke susunan acara selanjutnya. Susunan acara selanjutnya pengimbasan budaya positif. Tapi sebelum masuk ke pengimbasan, kita akan refreshing dulu lah, pelemasan terlebih dahulu ya sedikit. Nanti silakan Ibu Rinita. Oh, mau perkenalan dulu ya? Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Sabit Ramadhani dan teman saya ya, perkenalkan nama saya Rinita, calon guru penggerak angkatan 9. dan saya Muhammad Sabit Ramadhani, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini kita akan apa dulu nih Bu Rinta? Kita akan main-main dulu ya. Kita main-main dulu sebentar, Oke. karena sudah dari pagi. Iya, kita main buka tutup. Bapak Ibu dimohon sedianya boleh bangun sebentar. Baik, kita. Oke, saya izin tidak pakai. Oke, kita hari ini akan main buka tutup. Masih ingat? Mungkin sudah pernah diaplikasikan di kelas, ya. Iya, di SD terutama ya. SMP juga masih bisa kita pakai ini, dan anak-anak juga tidak semua tahu. Jadi beberapa yang sudah saya coba di kelas masih bisa, masih senang dengan mencoba ya. Lalu kita coba ya Bapak Ibu. Dan buka tutup.
nyanyi ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ekor. Buka tutup, tangan di bahu ekor. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung, digulung-gulung jadilah patung. Ya, patung apa ini? Patung apa? Lebih kencang lagi, satu kali lagi. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di bahu ekor. Buka tutup, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung, digulung-gulung jadilah patung. Oke, kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Jadi langsung dilanjut materi karena keterbatasan waktu. Nah, di sini latar belakang kami mengadakan diseminasi budaya positif adalah berdasarkan sekolah itu diibaratkan sebagai ladang, guru sebagai petaninya, kemudian anak itu sebagai bibit. Nah, bibit ini walaupun bibitnya bagus, tapi tidak diairi, tidak diberi sinar matahari, tidak dirawat dengan baik, tentu hasilnya akan kurang baik. Nah, di sini maka kita sebagai guru bertujuan untuk menuntun kodrat anak, kodrat sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kodrat itu gimana? Berarti akan menuntun bakat minatnya, sesuai bakat minat. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pendidikan yang di dalam alam, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya positif di sekolah itu sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sekolah sebagai tempat mereka untuk tumbuh kembangnya. Oke, baik, tujuan kegiatan ini adalah pertama, menumbuhkan budaya positif kepada sekolah dan sekolah, kemudian mendukung perilaku positif dan menciptakan suasana belajar yang akan belajar dengan baik. Tes, ya. Ini satu kali lagi. Nah, di sini nanti tolak ukur dari keberhasilan budaya positif di sekolah adalah terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas atau guru mapel. Kemudian bisa nih Pak? Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Indikator kedua adalah siswa menerapkan kesepakatan yang dan keyakinan kelas secara konsisten, kemudian menguatnya karakter positif siswa, dan satu lagi indikator tolak ukur keberhasilan dari budaya positif ini adalah sebagian besar guru nantinya akan menerapkan budaya positif ini di kelasnya. Selanjutnya, oke, pertanyaan romantik yang mungkin akan membawa kita kepada tujuan Bapak Ibu hadir pada diseminasi hari ini adalah pertama, lingkungan pembelajarannya seperti apa yang Bapak Ibu impikan dan murid-murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Tes, ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Jadi saya akan membawakan mengenai disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal
kata disiplina yang artinya belajar, gitu ya. Nah, oh ternyata belajar itu disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian di sini disiplin positif itu apa? Disiplin yang di mana penerapannya itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemudian serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun hukuman. Kemudian selanjutnya, nah di sini budaya kita, makna kata disiplin itu biasanya mengarah kepada negatif ya. Ya, jadi kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu aturan. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, di sini nilai-nilai kebajikan. Dari tadi sudah disinggung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai yang disepakati bersama, kemudian terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini ada beberapa teori atau nilai kebajikan berdasarkan institusi atau organisasi. Pertama ini profil pelajar Pancasila, tentunya kita sudah kenal semua dengan profil pelajar Pancasila ini. Nilai kebajikannya seperti yang tadi sudah disebutkan Pak Sabit. Kemudian ada dari Ibu Primarius Program, kita bisa lihat perbedaan nilai kebajikan yang dituliskan dari institusi ini: toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian satu lagi dari lifelong development and life skill. Nah, di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Tentunya yang lebih sesuai dengan konteks budaya kita adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, setujukah dengan pendapat saya nilai-nilai kebajikan yang kita dapat aplikasikan di sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila? Kira-kira setuju tidak Bu? Setuju. Ya, setuju, alhamdulillah. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini materi selanjutnya adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini ada dua, motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar. Motivasi dari luar umumnya pertama itu berdasarkan penghargaan. Jadi belakang. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Motivasi tadi saya sebutkan ada dua, dari dalam dan dari luar. Untuk dari luar itu biasanya anak itu motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua itu motivasinya adalah penghargaan. Dia ingin mendapat imbalan atau ingin dipuji. Nah, untuk motivasi dari dalam diri adalah untuk menjadikan mereka seperti orang yang mereka inginkan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Kita akan jawab pertanyaan ini bersama-sama. Bagaimana pendapat Bapak Ibu jika IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat
berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika menanyakan pertanyaan menjadi guru dan tak sengaja dengan tasnya dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Kemudian seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan lama-lama. Dan selanjutnya Pak Seno pada saat itu hanya membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Kemudian nanti menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada Bapak Ibu yang mau coba menjawab? Ya. Ayo. Oke, kalau menurut saya untuk pertanyaan nomor 1, setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Kalau saya sih tidak setuju ya, Bu. Karena kan itu bisa menjatuhkan mentalnya Iva lagi makin dalam gitu. Kemudian untuk yang kedua, tindakan Pak Seno itu menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Karena itu kan suruh maju ke depan kelas, terus menunjuk hidungnya, itu kan langsung sebuah hukuman gitu kan. Kalau konsekuensi kan misalkan ketika tidak bisa menjawab, mungkin akan diberikan reward atau misalkan bukan hukuman sih, tapi konsekuensinya adalah misalkan nilainya dikurangi berapa gitu. Jadi tidak ada nilai seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tolong beri aplaus yang meriah untuk Pak Irfan. Oke, terima kasih Bapak untuk tanggapannya dan betul sekali. Jadi di sini beda motivasi perilaku manusia tadi sudah tahu berdasarkan dari dalam dan dari luarnya. Kemudian kita akan kenal dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau hukuman nanti terjadinya secara tiba-tiba, kemudian murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, sifatnya satu arah dan hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu berencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga adalah guru tetap memonitor muridnya. Dan ada satu lagi tahapan yang mungkin saya sendiri sebelum belajar ini belum tahu, kan ada yang namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini adalah proses kolaborasi dari guru dan siswa, di mana murid itu akan mencari solusinya sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu dikasih tahu kalian harus begini dan begini. Dia sudah memberitahu lebih awal solusinya, hanya belum mau bertindak ke arah sana. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru kita bisa mendidik, bisa mengarahkan mereka ke solusi yang akan mereka jalankan sendiri. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, mari setelah tahu tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Yang betul adalah konsekuensi di sini. Anak mungkin sudah punya, walaupun sifatnya masih guru memonitor, di sini guru memonitor, siswanya udah stabil gitu ya. Sekali lagi. Dan kemudian kalau poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, sepakat yang ini hukuman.
Nilai-nilai yang diyakini apa? Seperti tadi yang berisi di profil pelajar Pancasila khususnya. Tapi di dalam profil pelajar Pancasila nilai kebajikannya apa? Boleh diterapkan di kelas. Selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan kelas ini awalnya sifatnya abstrak gitu ya. Nama keyakinan itu seperti agama gitu ya. Nah, kemudian berupa kenyataan universal. Sebelumnya, nah, dibuat dalam pernyataan positif. Tidak perlu banyak-banyak poinnya. Jadi yang mudah diingat dan bisa diaplikasikan diterapkan di kelas. Dan sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Bisa dilanjutkan. Di sini akan membuat keyakinan kelas. Mungkin mempersilahkan dulu mengkondisikan kelas, kemudian kita sepakati peraturan apa saja yang akan diterapkan di kelas. Semua siswa boleh menulis dalam post-it atau sticky note, kemudian ditempelkan dan kita buat sama-sama diskusi. Masukan-masukan dari murid itu diubah dari kata negatif yang berisi tidak atau jangan diubah menjadi kalimat positif. Misal anak di kelas 7H itu sudah diimplementasikan, banyak anak yang menuliskan jangan buang sampah di kolong, tidak membuang sampah di kolong. Nah, ini kita buat sedemikian rupa menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satunya. Kemudian ada juga poin keduanya, anak itu tulisannya adalah tidak berisik, kemudian tidak usil, tidak rewel, dan sebanyak lagi yang intinya jika kita ubah ke dalam kalimat positif adalah bagaimana sesama teman itu bisa saling menghargai sesamanya, ya, dan tidak bisa, tidak usil, tidak jahil gitu. Dan selanjutnya setelah mengganti kalimat negatif menjadi positif, temukan nilai-nilai kebajikan apa? Membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya bisa rasa tanggung jawab. Nah, setelah itu kita tinjau ulang bersama apakah ini peraturannya sudah sepakat. Nah, setelah disepakati, ditinjau ulang, kita setujui. Nah, disetujui bagaimana? Disetujuinya bisa dicap atau tanda tangan. Kemarin kita pakai cap jempol dengan cat air. Boleh Pak? Mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu. Saya mau pantun, kebetulan nanti mau pantun. Belum. Jadi babat gendut banyak lemak. Terima kasih sudah menyimak. Oke, terima kasih Bu Cinta telah memberikan paparan tentang bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas, apalagi di para wali kelas ini. Karena nanti yang akan membuat keyakinan kelas itu selain kita guru penggerak, nanti orang terdepan yang membuat keyakinan kelas adalah wali kelas. Salah satu contoh yang sudah dilaksanakan pada kelas 7H kemarin. Kita lanjutkan masuk ke yang sekian dari paparan saya. Silakan Bu Nisa untuk direfleksi. Baik Bapak Ibu, bagaimana pemaparan kali ini? Ya, alhamdulillah banyak ilmu baru tentunya, khususnya untuk saya sendiri. Nah, di sini kita akan merefleksi bersama desiminasi dari budaya positif. Di sini membangun budaya positif di sekolah tentunya butuh waktu. Prosesnya mungkin tidak sebentar, ya, tidak singkat. Dan di sini kita akan membutuhkan semua keterlibatan dari pemangku kepentingan. Dan budaya positif ini merupakan suatu keharusan jika satuan pendidik ingin peserta didiknya apa? Unggul dalam prestasi, cerdas, berkarakter, berwawasan lingkungan sesuai dengan visi sekolah. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Alhamdulillah sudah sampai di ujung acara. Mungkin akan dibuka
satu saja tanggapan dari Bapak Ibu guru semuanya yang bisa menjadikan sekolah kita ini lebih baik secara umum, khususnya untuk saya dan Ibu Nita ke depannya. Mungkin silakan satu saja Bapak Ibu guru semuanya. Monggo, Pak Ben, saya tunjuk saja. Yang sudah siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanggapannya terhadap diskriminasi budaya positif ini itu bagaimana? Kalau di Komite Umpan Baru, karena sesuai tema ya, tadi itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Artinya di sini menyebarkan yang berbeda, menyebarkan. Dan yang saya tangkap dan saya pahami tadi dari materi yang dipaparkan luar biasa, Bapak. Ini ilmu baru pastinya. Apalagi yang soal pastinya sebisa mungkin pakai kepala sekolah Pak. Tadi lebih mengajarkan tentang beberapa ilmu baru mengenai manajemen tentang sekolah. Yang pastinya di kelas bagaimana cara buat menghukum anak agar tidak merusak mental. Nah, ini menjadi pembelajaran yang sudah sewajarnya Bapak Ibu kita semua terapkan, dan saya yakin kita semua sudah akan, tetapi dengan adanya tambahan ilmu tadi lebih memantapkan lagi apa yang sudah kita lakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, sekali lagi dong aplaus yang meriah. Silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktu hadir dalam diseminasi budaya positif dari saya dan Ibu kita. Kurang lebihnya mohon maaf sekali karena mengganggu waktu dinasnya karena melebihi pasal 15 ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Ya. Apa itu? Ya, tapi sebelum itu, Ibu mau di atas meja hanya ada satu bolpen.
Pernah main klep boom snatch nggak? Oke. Kalau klep berarti apa? Tepuk. Ya. Kalau ibu bilang klep, tepuk. Kalau boom, paham? Tapi yang kompak, sekali aja. Klep. 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 Boom. Paham ya? Terus kalau snatch gimana? Kalau snatch rebutan ambil pulpen yang ada di tengah-tengah kamu. Bisa? Boleh gabung ke belakang dulu sayang. Kamu mau gabung ke belakang biar ada temennya? Iya. Nggak apa-apa, udah ke belakang. Nah, Miftah mau gabung sama siapa? Boleh. Kalau Miftah mau gabung ke depan boleh. Iya, di tengah-tengah. Satu aja pulpennya. Oke. Udah tahu ya aturan mainnya ya. Satu pulpen ada di tengah dan nanti kalau bilang snatch siapa duluan yang ngambil dia yang menang. Oke, clap. Clap. Boom. Clap. Nah kan, Farid salah, nggak fokus. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Touch. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Sudah ya. Oke. Tepuk tangan buat kalian. Ya, jadi setelah tadi sudah fokus, Ibu mau ngajak kalian untuk buat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Apa itu? Pernah tidak kalian berkendara, naik motor, dan menggunakan helm? Pernah. Ya, yang nggak pernah naik motor, dia biasa naik mobil mungkin, gitu ya. Iya, jadi yang naik motor pakai helm. Pakai helm itu artinya apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Itu suatu apa? Keyakinan. Suatu Keyakinan. aturan, betul. Nah, apakah kalian ikut membuat aturan itu? Tidak. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas di mana kalian juga buat aturan bersama yang akan nanti kita sepakati bersama. Keyakinan kelas itu apa sih? Sesuatu yang diyakini bersama ya antara guru dan murid dan berasal dari penyatuan pemikiran ya guna mendapat nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu apa sih? Seperti apa? Piket itu apa? Tanggung jawab. Terus? Membantu orang tua itu apa? Kebajikan juga. Terus ada lagi? Membantu teman, berarti empati. Simpati, betul. Apalagi nilai-nilai kebaikan, apalagi banyak. Peduli terhadap sesama. Terus gotong royong. Terus musyawarah. Apalagi saling menghargai, betul. Ya, kerjasama, empati. Tadi ya udah betul ya. Keadilan, tanggung jawab, kejujuran. Terus apa lagi? Masih banyak ya. Apa lagi? Kasih sayang, bersyukur. Iya, komitmen, percaya diri dan sabar. Nah, itu adalah nilai-nilai kebaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oke. Terus tujuannya buat keyakinan tuh apa sih? Memastikan kalian merasa aman,
merasa dihormati dan termotivasi untuk belajar. Jadi sama-sama saling menghormati. Kalian sesama teman saling menghormati ke guru yang lebih tua, ke semua warga sekolah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tadi memakai helm itu aturannya sudah dari sananya, sudah dari pemerintah. Wajib pakai helm saat berkendara motor. Untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, sekarang kalian bisa pakai pertanyaan ini seperti hal apa yang kamu butuhkan dalam belajar? Kamu maunya belajar seperti apa? Yang asik, yang menyenangkan. Apa yang menghambat kamu belajar? Atau guru seperti apa yang kamu harapkan? Guru teman seperti apa yang kamu harapkan? Dan lingkungan belajar seperti apa yang kamu harapkan? Lingkungannya seperti apa pengennya? Adem, panas. Iya. Bersih. Kalau bersih berarti tidak membuang sampah sembarangan. Misal seperti itu. Oke. Kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Pertama, Ibu sudah siapkan sticky note. Ini namanya sticky note. Kalian tulis satu peraturan di sini. Lebih boleh. Kalau lebih berarti ada 2 kertas. 1 boleh. Mau lebih dari 1 boleh. Kemudian nanti ditempel. Ibu akan siapkan kertas di depan, karton. Kalian tempel di depan jika sudah selesai menulis. Menulisnya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kalian misal ingin kelas selalu bersih dengan piket, misal seperti itu. Atau tidak membuang sampah sembarangan. Atau apa? Macam-macam. Oh, enggak usah ditulis pertanyaannya, langsung kita buat aturannya aja. Ya, jawabannya saja. Mau tulis nama atau tidak? Ya, boleh tidak tulis nama, tapi langsung ditempel di depan jika sudah selesai. Ya, apa saja yang kalian ingin ada di kelas ini berjalan dan nanti akan kita atur, ikuti bersama aturannya. Ada pertanyaan lagi? Nggak usah pakai pertanyaan, langsung aja. Satu sticky note, 1 aturan. Nggak usah. Boleh lebih. Oke, Ibu minta tolong temannya bantu Ibu di depan. Bantuin sayang. Bagian satu. Iya, bantuin bagian. Dia minta 2, Bu. Boleh. Oke, kasih ya. Oke, sudah selesai. Yuk, silakan yang sudah boleh langsung ditempel di depan di karton biru. Nggak usah pakai soal. Bebas. Di kelas kita hanya berlaku di kelas IPS dan di kelas. Iya. Kan kita kan yang menyepakati kalian dan Ibu. Terus sepakat nggak gitu?
Sekarang sudah langkah pertama sudah ya. Langkah kedua nempelkan post-it sudah. Langkah ketiga mengubah kalimat negatif menjadi positif. Ibu minta tolong Diego, boleh bangun maju ke depan. Tolong ambil kertas di depan yang ada kata tidak atau jangan. Iya boleh. Ambil satu kertasnya. Ya. Apa? Dibaca coba Diego. Coba apa? Jangan menggunakan HP saat KBM. Berarti HP harus disimpan atau dikumpulkan. Bisa jadi aturan ya. Oke. Tolong Diego buat ditulis. Kemudian tempel di kertas yang kuning. Oke, siapa yang mau bantu ibu lagi? Ayo Diego. Silakan. Tulis. Oke, kalau sudah Diego tolong tempelkan di karton kuning. Siapa lagi yang mau bantu ibu? Wahyu, boleh Wahyu dulu pertama. Boleh ambil lagi. Keyakinan yang mana nih? Ada tidak kalimat negatif di sini? Banyak ya. Dilarang membuang sampah di kolong. Iya, Bu. Ya, situ. Tidak membuang sampah di kolong. Bu, ini negatif Bu, parah banget Bu. Parah banget nih Bu. Yang rewel mohon di-kick dari kelas supaya tidak ada keributan atau saling mengoceh satu sama lain. Berarti apa? Saling menghargai sesama teman. Nah, iya. Ya, jadi kita buat jadi kalimat positifnya seperti itu. Boleh ditulis di. Iya, ditulis dulu boleh. Oke, siapa lagi? Boleh sini ya. Tadi apaan Bu? Saling menghargai. Sekarang cari dulu kalimat negatif. Ubah jadi kalimat positif. Yang ada kata tidak sama jangan. Bu, saling menghargai apa sesama kan Bu? Iya. Sesama teman. Saya mau bantu. Boleh, silakan Fakri. Ya, boleh sekali lagi. Boleh sekalian. Yuk, tiga orang maksimal di depan. Nanti gantian. Bu. Kita sudah dapat keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat bersama. Salah satunya, HP tidak digunakan saat jam KBM. Jadi HP disimpan di tempat penyimpanan atau loker wali kelas. Saling menghargai sesama. Membuang sampah pada tempatnya. Setelah ini, ibu akan tuliskan di depan, kemudian kita tanda tangani bersama dengan dicap. 5S. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Tepat waktu, menyelesaikan tugas, piket. Berarti kalau piket gimana nih kata-katanya? Ya, melaksanakan piket sesuai jadwal gitu ya. Tadi saling menghargai sesama. Oke. Ya, jadi ada 6 poin yang kita sepakati bersama. Apa?
Ya. Iya, itu kan sudah diatur OSIS kan? Masih pada ngelanggar. Iya. Yang sekiranya sekarang bisa dilaksanakan selama pelajaran IPS dan bisa kita lakukan bersama-sama. Hadir tepat waktu bisa. Budayakan 5S, bisa ya? Oke, membuang sampah pada tempatnya. Jadi saat Senin dan Selasa, Ibu mau kalian, Ibu juga tidak menyimpan sampah di kolong. Bisa ya? Ya Allah, Wahyu. Oke, selanjutnya nanti melaksanakan piket. Jika kelasnya kotor, yang piket berarti harus langsung dibersihkan, terutama saat pelajaran IPS. Paham? Termasuk membersihkan papan tulis. Terus apa lagi? Saling menghargai sesama, termasuk tidak boleh iseng, tidak boleh usil, tidak berisik. Katanya tidak boleh rewel. Oke, sepakat ya poin nomor 5. Sepakat tidak poin nomor 5? Sepakat. Oke, dan HP disimpan di loker jika tidak digunakan selama pelajaran IPS. Sampai sini poin 6 sepakat? Oke. Hah? Itu jangan ribut, saling menghargai. Tadi yang kita sepakati nomor itu bersama, oke? Kan ribut itu kalimat negatif. Kita ubah jadi kalimat positifnya apa? Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, kalian Ibu siapkan spidol di depan. Buat apa di spidolnya? No. Ya. Oke. Ini ada tinta. Nanti kita tanda tangani, kalian boleh cap jempol ya. Oke. Ini Ibu tanda tangani di sini ya, guru mapel. Oke. Ke wakil boleh? Wakil mana wakil? Wakil mana wakil? Ya, boleh tulis nama kemudian dicap. Tulis dulu nggak sih, Sam? Mau nulis dulu boleh. Mau pakai yang kiri boleh. Ya, ini sih tutupnya mana ya? Boleh di sini, apa di sini, apa di mana bebas. Iya boleh. Nama pendek aja. Michelle. Dah, terus habis itu kamu pakai di jempol cap gitu bawahnya atau atasnya. Nah, ya. Bebas warna apa aja. Kayaknya nempel nggak di depan? Oke, dah. Oke, selanjutnya sekretaris bendahara. Nggak ada ya? Ya udah deh. Ada, Bu. Oh, ada. Barisan sini dulu deh. Yuk, maju dulu ke depan. Tulis nama, kemudian dicap.
sudah, Ibu minta tolong kalian buat di sini nama, pakai nama kelas, kemudian diisi. Ya. Apakah gurumu melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Ya. Apakah gurumu menjelaskan tujuan pembuatan keyakinan kelas? Apakah gurumu sering mengingatkan kembali nanti keyakinan kelasnya? Hah? Nggak apa-apa, nggak usah. Kasih ya. Oke. Gimana hari ini? Menyenangkan. Ya. Jadi hari ini kita sudah buat apa? Keyakinan kelas. Iya. Ke depan kita sepakati bersama ya. Berarti setiap mulai pelajaran Ibu akan operasi semut. Ada sampah tidak di kolong. Hadir tepat waktu. Kemudian budayakan 5S dan saling menghargai sesama. Tidak boleh iseng, tidak boleh berisik, tidak rewel kata temennya ya. Ya, masuk Viali. Ya, silakan duduk ya. Viali. Ya, Ibu. Terima kasih kamu sudah hadir. Sama-sama, Bu. Ya, Ibu mau tanya. Ya, Bu. Bagaimana kabar kamu? Baik, Bu. Sehat. Baik, alhamdulillah. Kabar orang tua bagaimana? Baik juga, Bu. Sehat. Sehat juga, Iya, Bu. alhamdulillah. Ibu mau tahu rumah kamu di mana ya? Nggak terlalu jauh kok, Bu, di Gang Buton. Di Gang Buton. Iya. Berarti jarak bukan alasan kamu jadi terlambat ke sekolah. Iya, Ibu. Iya. Apakah kamu ingat? Kamu sudah berapa kali ya terlambat? Iya, 3 kali, Bu.
3 kali. Iya. Tidak apa-apa terlambat, pas berbuat kesalahan tidak masalah. Pasti teman kamu juga pernah terlambat, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ibu yakin Viali pasti melakukan ini karena suatu alasan. Ya, Ibu boleh tahu alasan Viali kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan Bu, karena tadi malam saya habis latihan jadi capek Bu. Latihan apa Ibu boleh Taekwondo, tahu? Bu. Oh, latihan taekwondo. Jadi kesiangan karena kecapean ya? Iya Bu. Iya. Oke, kira-kira ada tidak cara untuk Viali agar tidak kesiangan? Saya tidak bergadang Bu dan tidurnya cepat tepat waktu Bu. Kalau Ibu boleh tahu pulang taekwondo jam berapa? Jam 10-an Bu. Jam Sekitaran 10. Terus kamu pagi harus siap jam? Jam 5 Bu. Jam 5. Jam 5. Iya. Kemudian Viali masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Saya ingat Bu. Apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke. Datang tepat waktu itu sudah tepat. Ibu mau tanya satu lagi. Bu. Viali ingin jadi anak yang seperti apa? Ingin yang seperti anak disiplin dan berprestasi. Iya. Taekwondonya sudah bagus, berprestasi, tapi disiplinnya kita harus kuatkan lagi ya. Iya Ibu. Nah, jadi Viali ada solusi nggak agar tidak terlambat lagi? Ada Bu. Apa? Tidurnya tepat waktu, tidak begadang, dan juga setiap pulang latihan langsung tidur. Langsung tidur. Baik, kamu sudah menemukan solusinya dan nanti ibu akan kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Iya Ibu. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Selamat siang, saya Immanuel Felix Mamusong dari kelas 7F. Terima kasih Bu Rita, saya senang diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi, tidur lebih awal setelah ekskul agar tidak terlambat sekolah. Terima kasih.